Wih, apa nih? Oke, perkenalkan saya Ubeda Sahab dengan NIM 23100260012 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi kemarin kita sudah sempat ngebahas tentang bahasa Indonesia ya, mulai dari sejarah sampai apa sih namanya? Ragam bahasa ya, ragam bahasa. Jadi karena udah kebentuk nih bahasa Indonesia, jadi video ini atau bab 3 ini kita akan membahas mengenai eh, mengenai ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, langsung aja kita mulai lah. Check it out. Nah, tadi kan kita ngomong ejaan nih. Nah, ejaan itu apa sih? Ya, jadi ejaan itu adalah suatu aturan dalam penulisan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia itu ya nggak sembarangan aja, karena kan ada ragam tuh. Nah, ragam itu eh, pembedanya adalah dari ejaan itu sendiri. Nah, jadi ejaan itu ada beberapa aturan. Apa aja sih aturannya? Ya, cekidot lagi. Ya, jadi dalam bahasa itu nggak cuma semua tulisan dan ejaan. Oh, tidak begitu bro. Banyak yang diatur. Tadi yang seperti pertama, ada huruf, ada ejaan, ada tulisan, bahkan sampai kosakata, ada kata serapan, ada afiksasi, bahkan ada sampai kosakata asing. Banyak bro. Nah, ngomongin tentang ejaan, segala sesuatu itu pasti ada sejarahnya, sama aja kayak bahasa Indonesia tadi. Nah, apa sih sejarah mula awal ejaan itu ada? Ya, kita bahas setelah ini. Nah, jadi pada tahun 1901 itu ada penetapan ejaan bahasa Melayu, tapi ini ejaan bahasa Melayu itu disempurnakan lagi. Pada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada 1938, bahasa Indonesia itu ejaan bahasa Indonesia itu disarankan untuk lebih diinternasionalkan. Lalu pada 1972 ejaan ini diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri dan Kebudayaan pada tanggal 20 1972 pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan baru yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan atau EID. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. Karena kepenurunan itu perlu dilengkapi. Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 12 bulan 10 1972 yang menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah bahasanya lebih luas. Jadi setelah pertama diterbitkan buku itu, ada terbitan baru teman-teman. Itu berisikan ejaan yang lebih luas, dan kemudian pada 1988 Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUYD edisi kedua itu diterbitkan. Itu berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan pada tanggal 9 bulan 9 1987. Nah, setelah itu ada edisi ketiga nih pada tahun 2009. Nah, habis itu ada lagi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Itu diganti dan disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2015. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya kemajuan iptek sehingga penggunaan bahasa Indonesia menjadi semakin jarang, sehingga suatu perubahan pada ejaan bahasa Indonesia